Apakah Anda sering merasakan lutut sakit saat bangun dari kursi? Atau kaki terasa berat hanya untuk berjalan beberapa langkah? Bahkan tangan pun sering kaku di pagi hari, sulit menggenggam gelas atau memegang sendok. Semua keluhan itu sangat umum terjadi pada usia di atas 65 tahun. Banyak orang mengira ini hanya karena faktor usia, padahal makanan sehari-hari punya peran sangat besar dalam memperparah rasa nyeri. Nama saya Dr. Budi Hartono. Saya sudah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia yang mengalami nyeri lutut, kaki bengkak, jari tangan kaku, bahkan serangan asam urat yang membuat langkah terhenti. Dari pengalaman itu, saya melihat jelas, apa yang kita makan bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun bagi sendi. Hari ini saya akan berbagi 7 jenis makanan terburuk yang diam-diam menjadi musuh sendi kita. Makanan ini membuat lutut makin sulit digerakkan, kaki makin sakit setiap kali melangkah, dan tangan makin kaku saat beraktivitas. Tapi jangan khawatir, saya juga akan memberikan solusi makanan pengganti yang sehat, murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, atau bahkan di kebun rumah sendiri. Dan di akhir video ini, saya akan ungkap satu rahasia khusus, sebuah bahan alami yang sudah dipakai turun-temurun di Indonesia untuk meredakan nyeri sendi secara alami. Jangan lewatkan sampai akhir. Jika Anda merasa tips dalam video ini bermanfaat dan ingin hidup sehat, penuh energi di usia di atas 65, tulis angka 10 di kolom komentar. Jika Anda ingin saya bahas topik kesehatan lain, tulis angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya akan membaca semua komentar dan menjawab agar kita bisa membangun video-video yang paling bermanfaat bagi Anda. Mari kita mulai dengan musuh sendi yang pertama, daging olahan. Sosis kemasan, bakso instan, kornet, nugget, atau daging kalengan yang terlihat praktis di meja makan ternyata bisa jadi racun bagi lutut, kaki, dan tangan kita. Mengapa berbahaya? Karena daging olahan mengandung pengawet, garam berlebih, dan zat kimia yang memicu peradangan. Zat ini bekerja diam-diam, membuat lutut lebih kaku, pergelangan kaki mudah bengkak, dan jari tangan terasa nyeri saat digerakkan. Kalau dikonsumsi terus-menerus, daging olahan ibarat api kecil yang terus membakar sendi dari dalam, membuat nyeri semakin parah dari hari ke hari. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Agus, usia 67 tahun. Beliau terbiasa makan sosis goreng hampir setiap pagi. Awalnya hanya merasa sedikit pegal di lutut, tapi lama-lama nyeri semakin berat sampai sulit naik tangga. Setelah kami evaluasi, ternyata pola makan penuh daging olahan memperburuk peradangan sendinya. Begitu beliau mulai mengurangi sosis dan kornet, lalu mengganti dengan ayam kampung rebus dan tempe goreng tipis, keluhan nyeri lututnya jauh berkurang dalam waktu 1 bulan. Kisah ini membuktikan, pilihan makanan sangat menentukan kualitas hidup kita di usia lanjut. Solusinya sederhana, pilih makanan segar, bukan olahan. Kalau ingin makan daging, pilih ayam kampung direbus, ikan segar seperti ikan kembung atau tongkol, atau sumber protein nabati murah meriah seperti tempe dan tahu. Tempe bukan hanya kaya protein, tapi juga mengandung probiotik alami yang membantu menurunkan peradangan dalam tubuh. Semakin sering kita mengganti daging olahan dengan makanan segar, semakin ringan langkah kaki kita setiap pagi. Ingat, sendi yang sehat dimulai dari dapur. Jangan biarkan makanan praktis hari ini mencuri kebebasan gerak Anda esok hari. Ingat, pilih makanan segar, bukan olahan. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang benar-benar serius menjaga lutut, kaki, dan tangan tetap sehat. Musuh kedua bagi sendi adalah minuman beralkohol. Banyak orang menganggap segelas arak, bir, atau minuman keras lokal tidak berbahaya, bahkan bisa membuat tubuh terasa hangat.
Namun, di balik rasa hangat itu ada bahaya yang perlahan-lahan merusak lutut, kaki, dan tangan Anda. Alkohol membuat tubuh sulit menyerap nutrisi penting yang seharusnya melindungi sendi. Selain itu, alkohol memicu peradangan di seluruh tubuh. Hasilnya, lutut menjadi lebih cepat bengkak, pergelangan kaki terasa kaku, dan jari-jari tangan sering sakit saat digerakkan. Minuman ini juga membuat usus bocor, sehingga zat gizi dari makanan sehat tidak bisa masuk dengan baik. Jadi, walaupun Anda rajin makan sayur, tempe, atau ikan segar, manfaatnya tidak maksimal jika masih sering minum alkohol. Saya ingat seorang pasien, Ibu Siti, usia 65 tahun. Beliau punya kebiasaan minum sedikit arak setiap malam untuk tidur nyenyak. Awalnya tidak terasa, tapi lama-kelamaan jari-jari tangan mulai membengkak, sendi terasa kaku di pagi hari, dan sulit menggenggam alat dapur. Setelah kami sarankan berhenti minum arak, beliau menggantinya dengan teh hijau hangat setiap malam. Hasilnya, dalam 3 minggu saja, jari-jari tangan mulai lentur kembali dan beliau bisa menyiapkan makanan untuk cucu tanpa rasa sakit. Apa yang bisa kita lakukan? Gantilah minuman beralkohol dengan pilihan sehat yang mudah ditemukan. Air putih tetap yang terbaik, membantu mengeluarkan racun dan menjaga sendi tetap terlumasi. Teh hijau kaya antioksidan, membantu menenangkan peradangan. Jamu kunyit asam, minuman tradisional Indonesia, juga terbukti membantu mengurangi nyeri sendi berkat kandungan kurkuminnya. Dengan pilihan sederhana ini, Anda bisa merasakan perbedaan besar pada lutut dan tangan hanya dalam beberapa minggu. Air putih selalu lebih baik. Pilihlah minuman yang memberi kesegaran sekaligus kesehatan, bukan minuman yang perlahan-lahan mencuri kemampuan Anda untuk berjalan dan bergerak bebas. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang siap meninggalkan alkohol demi sendi yang lebih sehat. Musuh ketiga. Bagi sendi kita adalah karbohidrat olahan atau gula sederhana. Roti manis, mie instan, kue kering, minuman kemasan yang manis, semua itu terasa enak di lidah, tapi diam-diam menghancurkan kesehatan lutut, kaki, dan tangan. Mengapa berbahaya? Karena makanan dengan gula tinggi membuat kadar gula darah melonjak. Gula yang berlebihan akan mengeraskan tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Akibatnya, kaki menjadi kaku, pergelangan terasa nyeri, dan lutut makin sulit digerakkan. Selain itu, kadar gula darah tinggi juga memperparah risiko diabetes yang membuat persendian semakin lemah. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Budi, berusia 70 tahun. Beliau terbiasa makan mie instan hampir setiap malam sebelum tidur. Awalnya hanya merasa sedikit nyeri di telapak kaki saat bangun pagi. Lama-kelamaan, rasa sakit itu bertambah parah, hingga sulit berjalan ke masjid untuk sholat subuh. Setelah kami sarankan mengganti mie instan dengan ubi rebus dan pepaya, beliau mulai merasa lebih ringan. Dalam waktu 3 minggu, langkahnya lebih lancar, dan beliau bisa berjalan pagi lagi bersama teman-temannya. Solusinya tidak rumit. Gantilah makanan olahan dengan sumber karbohidrat alami. Singkong rebus, ubi jalar, jagung, pisang, dan pepaya adalah pilihan murah meriah, mudah ditemukan di pasar. Bahkan banyak tumbuh di halaman rumah. Semua makanan ini memberi energi, serat tinggi, dan tidak membuat gula darah melonjak tajam. Serat membantu pencernaan, menjaga berat badan, dan mencegah sendi terbebani. Bayangkan jika setiap malam Anda mengganti mie instan dengan ubi rebus hangat. Energi tetap ada, perut terasa kenyang, dan sendi tidak lagi terbebani gula berlebih. Perubahan sederhana ini bisa menjadi awal dari langkah kaki yang lebih ringan dan tangan yang lebih kuat. Kurangi mie instan, tambah ubi rebus. Itu pilihan kecil hari ini yang bisa membawa perubahan besar besok. Jika Anda setuju dengan solusi ini, tulis angka 3 di kolom komentar agar saya tahu
Siapa yang siap meninggalkan karbohidrat olahan demi sendi yang sehat? Musuh keempat yang sering tidak disadari adalah minyak goreng yang sudah dipakai berulang kali atau minyak sawit kualitas rendah. Minyak seperti ini memang membuat gorengan terasa renyah, tapi justru menyimpan bahaya besar bagi lutut, kaki, dan tangan. Minyak goreng yang dipanaskan berulang kali menghasilkan zat berbahaya yang meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. Peradangan ini menyerang sendi, membuat lutut makin nyeri saat naik tangga. Pergelangan kaki mudah bengkak, dan jari tangan terasa kaku saat digenggam. Rasanya seperti ada beban berat menekan setiap kali kita mencoba bergerak. Saya masih ingat seorang pasien, Pak Hasan, usia 68 tahun. Beliau suka sekali jajan gorengan di warung dekat rumah hampir setiap sore. Akibatnya, jari tangannya kaku dan sulit digerakkan. Saat kami sarankan mengurangi gorengan dan beralih memasak dengan minyak kelapa murni, perlahan sendinya menjadi lebih lentur. Dalam waktu 1 bulan, beliau bisa kembali membantu istrinya berkebun tanpa rasa sakit di tangan. Apa yang bisa kita lakukan? Pilihlah minyak yang lebih sehat. Minyak kelapa murni yang banyak dijual di pasar tradisional bisa menjadi pilihan baik. Minyak zaitun juga bermanfaat, meski cukup digunakan sedikit. Minyak biji bunga matahari bisa menjadi alternatif jika tersedia. Intinya, gunakan minyak segar, jangan pakai minyak yang sudah dipanaskan berulang kali. Dan yang lebih penting lagi, kurangi konsumsi makanan yang digoreng. Jika ingin camilan, pilihlah buah segar, kacang rebus, atau tempe panggang. Semua pilihan ini tidak hanya lebih sehat, tapi juga membuat tubuh terasa ringan. Semakin sedikit minyak jenuh yang masuk ke tubuh, semakin kecil risiko lutut dan tangan menjadi kaku. Minyak sehat. Sendi sehat. Ingatlah selalu bahwa kualitas minyak yang kita pilih hari ini akan menentukan kualitas langkah kaki dan genggaman tangan kita esok hari. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 4 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang benar-benar serius menjaga kesehatan sendi dari dapur rumahnya sendiri. Musuh kelima adalah lemak trans. Lemak ini banyak terdapat pada gorengan, martabak manis, biskuit kemasan, kue kering, dan makanan cepat saji. Rasanya gurih, manis, dan memang bikin ketagihan. Namun di balik kenikmatan itu, lemak trans adalah jebakan halus yang bisa membuat lutut, kaki, dan tangan menderita setiap hari. Lemak trans meningkatkan kolesterol jahat, memicu penumpukan lemak di perut, dan akhirnya menambah beban pada persendian. Lutut yang harus menopang berat badan ekstra akan semakin cepat rusak. Tumit terasa sakit, langkah menjadi berat, dan tangan lebih mudah nyeri saat melakukan pekerjaan sederhana. Jika dibiarkan, kebiasaan ngemil gorengan atau martabak setiap malam bisa berubah menjadi bom waktu bagi kesehatan sendi. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Rina, 66 tahun. Beliau setiap sore membeli gorengan untuk camilan bersama teh. Setelah bertahun-tahun, lututnya sering bengkak dan ia sulit berjalan jauh. Saat akhirnya mengurangi gorengan dan menggantinya dengan kacang rebus serta buah segar, perubahannya sangat terasa. Dalam 1 bulan, bengkak lututnya berkurang, dan beliau bisa kembali ikut pengajian tanpa rasa sakit berlebihan. Solusinya jelas. Batasi makanan yang digoreng dengan minyak berkali-kali. Hindari camilan kemasan yang penuh lemak trans tersembunyi. Sebagai gantinya, pilih camilan sehat seperti tempe panggang, singkong rebus, kacang tanah rebus, atau buah segar sesuai musim. Bukan hanya lebih sehat, makanan ini juga memberi energi alami dan menjaga berat badan tetap stabil. Berat badan yang terkontrol akan meringankan tekanan pada lutut, pergelangan kaki, dan jari tangan. Kurangi gorengan, ringankan lutut. Itulah kunci sederhana untuk menjaga agar langkah tetap ringan
dan tangan tetap kuat. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Dengan begitu, saya tahu siapa yang sudah siap melepaskan gorengan dan martabak demi sendi yang lebih sehat dan bebas nyeri. Musuh keenam bagi kesehatan sendi adalah gula berlebih dan sirup fruktosa. Bahan ini banyak ditemukan pada minuman bersoda, sirup manis, permen, kue kering, dan sereal instan. Rasanya memang manis di lidah, tapi dampaknya pahit bagi lutut, kaki, dan tangan. Gula berlebih memicu lonjakan asam urat dalam darah. Kristal asam urat yang tajam akan menumpuk di sendi, terutama pada jempol kaki, pergelangan kaki, dan bahkan jari tangan. Akibatnya, persendian terasa seperti ditusuk jarum, bengkak, dan sulit digerakkan. Selain itu, gula juga mempercepat kerusakan tulang rawan, membuat lutut lebih cepat aus, dan memperparah rasa sakit setiap kali kita melangkah. Saya pernah menangani Pak Joko, usia 68 tahun. Beliau punya kebiasaan minum soda hampir setiap hari untuk menghilangkan haus. Tidak lama kemudian, jempol kakinya sering nyeri hebat hingga tidak bisa dipakai berjalan. Setelah kami teliti, penyebab utamanya adalah konsumsi gula dan sirup fruktosa berlebih. Saat beliau berhenti minum soda dan mulai menggantinya dengan air putih serta buah naga segar, keluhannya mulai berkurang. Dalam 1 bulan, rasa nyeri di kakinya berangsur hilang, dan ia bisa kembali beraktivitas di kebun rumahnya. Apa solusinya? Gantilah minuman manis dengan air putih, teh tawar, atau air kelapa segar. Jika ingin yang manis, pilih buah lokal seperti jambu biji, semangka, pepaya, atau buah naga. Semua buah ini manis alami, kaya vitamin, dan tidak menimbulkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Untuk camilan, pilih kacang rebus atau potongan buah segar daripada kue kering penuh gula. Ingat baik-baik, semakin tinggi gula, semakin tinggi pula rasa nyeri sendi. Dengan mengurangi gula hari ini, Anda sedang menyelamatkan lutut, kaki, dan tangan Anda untuk besok. Jika Anda masih bersama saya sampai di sini, tulis angka 6 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang sudah siap mengurangi minuman manis demi sendi yang lebih sehat. Musuh ketujuh yang perlu diwaspadai adalah makanan pemicu asam urat, jeroan, udang, kerang, cumi, dan daging merah yang dikonsumsi berlebihan adalah penyebab umum serangan gout pada orang lanjut usia. Rasa nikmat dari sate kambing atau gulai jeroan memang menggoda, tetapi dampaknya bisa sangat menyakitkan bagi lutut, kaki, dan tangan. Mengapa berbahaya? Karena makanan tersebut mengandung purin tinggi. Purin akan dipecah menjadi asam urat di dalam tubuh. Jika kadar asam urat terlalu tinggi, terbentuklah kristal tajam di sendi. Kristal ini ibarat serpihan kaca yang menusuk dari dalam, menyebabkan jempol kaki bengkak, lutut kaku, dan jari tangan terasa perih setiap kali digerakkan. Serangan gout bisa berlangsung berhari-hari, membuat penderitanya sulit berjalan atau sekadar menggenggam sendok. Saya teringat Pak Joko, usia 68 tahun. Beliau sangat suka makan gulai jeroan setiap akhir pekan. Suatu pagi, ia terbangun dengan jempol kaki bengkak merah dan nyeri hebat. Bahkan untuk berdiri saja sulit. Setelah kami telusuri, pola makan tinggi jeroan dan daging merah adalah penyebab utamanya. Begitu beliau mengurangi jeroan dan memperbanyak minum air putih serta makan sayur daun kelor dan buah ceri lokal, kondisinya membaik. Dalam 2 minggu, bengkak di kakinya berkurang drastis, dan beliau bisa kembali berjalan dengan tongkat tanpa rasa sakit yang menusuk. Solusinya jelas, batasi konsumsi jeroan, udang, kerang, dan daging merah. Tidak perlu berhenti total, tetapi cukup sekali-sekali dalam jumlah kecil. Perbanyak air putih untuk membantu ginjal membuang asam urat. Pilih makanan yang bersahabat dengan sendi, seperti sayur daun kelor, bayam, labu, serta buah naga atau semangka.
Semua makanan ini membantu menetralkan kadar asam urat, sekaligus memberi vitamin dan mineral yang menyehatkan. Kurangi jeroan, selamatkan kaki. Itulah kunci sederhana agar Anda bisa tetap melangkah ringan, beraktivitas tanpa takut serangan gout mendadak. Jika Anda setuju dengan solusi ini, tulis angka 7 di kolom komentar. Mari kita sama-sama menjaga lutut, kaki, dan tangan dari bahaya gout yang menyakitkan. Sahabat sehat semua, kita sudah membahas 7 musuh besar sendi yang sering tanpa sadar kita konsumsi setiap hari. Daging olahan yang penuh pengawet, minuman beralkohol yang melemahkan sendi, karbohidrat olahan seperti roti manis dan mie instan, minyak goreng yang dipakai berulang kali, lemak trans dari gorengan dan martabak, gula serta sirup fruktosa dalam minuman manis. Dan terakhir, makanan tinggi purin seperti jeroan, udang, kerang, serta daging merah berlebihan. Semua itu perlahan-lahan membuat lutut semakin kaku, kaki terasa sakit, dan tangan sulit digerakkan. Namun kabar baiknya, setiap musuh punya lawan. Daging olahan bisa diganti ayam kampung dan tempe. Alkohol bisa ditinggalkan, diganti teh hijau atau jamu kunyit asam. Karbohidrat olahan diganti dengan ubi, jagung, singkong. Minyak jelek bisa diganti minyak kelapa murni. Gorengan bisa diganti camilan sehat seperti buah segar. Gula dan soda bisa diganti dengan air putih dan buah naga. Jeroan bisa dikurangi, lalu diperbanyak sayur daun kelor dan buah lokal yang menyehatkan. Setiap pilihan sederhana ini memberi Anda kesempatan untuk berjalan lebih ringan, duduk tanpa nyeri, dan menggenggam dengan kuat lagi. Dan inilah rahasia yang saya janjikan di awal. Kunyit segar. Bahan dapur murah meriah yang sering kita pakai untuk bumbu masakan atau jamu ini mengandung kurkumin, zat anti peradangan alami. Minum air rebusan kunyit atau jamu kunyit asam secara rutin terbukti membantu meredakan nyeri lutut, mengurangi bengkak di kaki, dan membuat tangan lebih lentur. Inilah hadiah dari alam yang bisa kita manfaatkan tanpa biaya besar. Ingatlah, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Besok pagi mau mulai, pilih satu perubahan kecil saja, entah mengurangi gula, mengganti gorengan dengan buah, atau menambah segelas jamu kunyit asam. Lakukan dengan konsisten, dan dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan sendi lebih ringan. Jangan lupa, tulis di komentar makanan apa yang ingin Anda coba mulai besok. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang sering mengeluh sakit lutut, kaki, dan tangan. Mari kita bangun komunitas lansia sehat Indonesia.